Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai Analyzing Financing Activities. Kelompok kami ada Metasari Sutikno, saya Vera Cynthia, lalu Scholastica Prima, selanjutnya Patricia Michelle, dan yang terakhir ada Nirwana Happy. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan ini merupakan suatu cara yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk memperoleh dana untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan perusahaan. Lalu terdapat dua sumber pendanaan, yang pertama ada ekuitas dan yang kedua ada kreditur atau pemberi pinjaman. Selanjutnya di situ ada beberapa contoh arus kas aktivitas pendanaan. Yang pertama, pembayaran kas kepada pemegang saham, yang kedua penerimaan kas dari bonds atau obligasi, dan yang ketiga ada pelunasan pinjaman, dan masih ada beberapa contoh arus kas lainnya. Aktivitas pendanaan ini tuh sangat perlu dilakukan sebab hal ini akan berkaitan dengan bagaimana perilaku perusahaan untuk memperoleh dan juga menutupi kebutuhan atau kewajiban dari perusahaan tersebut. Nah, setelah ini akan dijelaskan mengenai kewajiban perusahaan. Liabilities atau kewajiban yaitu klaim dari pihak luar atas aset dan sumber daya perusahaan pada masa kini dan masa depan. Kewajiban ini dapat berupa financing liabilities atau operating liabilities. Financing liabilities ini merupakan seluruh bentuk pendanaan kredit seperti wesel, bayar jangka panjang dan obligasi, pinjaman jangka pendek, serta leasing. Yang kedua, operating liabilities yang merupakan kewajiban yang timbul dari operasi perusahaan, misalnya hutang dagang. Selanjutnya, debt atau financial liabilities mengacu pada dana yang dipinjam oleh perusahaan penyedia modal. Nah, perusahaan ini bisa meminjam langsung dengan menerbitkan sekuritas seperti obligasi. Nah, pinjaman semacam ini disebut public debt atau hutang publik. Lalu, perusahaan juga bisa meminjam dari lembaga keuangan seperti bank dalam bentuk pinjaman. Nah, pinjaman yang seperti ini disebut private debt atau hutang pribadi. Lalu, hutang ini terbagi menjadi dua berdasarkan jangka waktu jatuh temponya. Yang pertama, short-term liabilities merupakan hutang yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun, jadi harus segera dilunasi sebelum jatuh temponya itu. Contohnya ada tax payable dan juga accounts payable. Nah, pinjaman jangka pendek ini diklasifikasikan sebagai current liabilities atau kewajiban lancar. Kedua, long-term liabilities merupakan hutang yang memiliki jangka waktu jatuh temponya itu melebihi dari 1 tahun. Misalnya, obligasi atau surat hutang. Nah, di neraca ini, hutang jangka panjang itu diklasifikasikan sebagai kewajiban tidak lancar atau non-current liabilities. Selanjutnya, gap-related disclosures. Nah, dalam perusahaan ini, kita diharuskan untuk melaporkan rincian mengenai hutang jangka panjang dan juga jangka pendek dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. CALK ini merupakan informasi lebih rinci mengenai detail laporan keuangan suatu perusahaan. CALK ini berfungsi sebagai penjelas pada laporan keuangan. Misalnya, ada tanggal jatuh temponya, ada tingkat bunganya, terus ada juga penjelasan tentang jaminan, serta persyaratan lainnya. Next, di pengukuran bonds itu menggunakan beberapa nilai. Nah, salah satunya di sini ada amortized cost atau juga face value. Amortized cost itu merupakan biaya perolehan dari aset atau liability setelah disesuaikan untuk mencapai suatu suku bunga efektif yang konstan. Sedangkan face value itu merupakan nilai nominal yang tercantum pada sekuritas seperti bonds. Bonds atau obligasi ini biasanya dilaporkan pada neraca sebesar biaya perolehan diamortisasi atau amortized cost-nya itu. Nilai ini tuh berbeda dari face value, tapi face value ini tidak berbeda secara signifikan dari biaya perolehan diamortisasi selama
tingkat kupon dan suku bunga efektifnya itu sama. Lalu, di era suku bunga rendah saat ini, perusahaan menerbitkan bonds dengan tingkat kupon yang mendekati tingkat bunga yang berlaku. Namun, selama lingkungan suku bunganya tinggi, perusahaan yang kekurangan uang dapat menerbitkan bonds dengan pembayaran kupon yang jauh lebih rendah. Bahkan terkadang tanpa kupon. Nah, dalam kasus yang seperti ini, biaya perolehan diamortisasi dan face value dapat berbeda secara signifikan. Selanjutnya ada fair value. Fair value itu merupakan harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilities dalam transaksi. Nilai wajar ini mencerminkan nilai hutang pada saat ini. Tapi nilai wajar ini berbeda dari biaya perolehan diamortisasi karena nilai wajar ini mencerminkan tingkat bunga saat ini. Kalau biaya perolehan diamortisasi itu mencerminkan tingkat suku bunga pada saat penerbitan. Nah, penerapan akuntansi nilai wajar untuk bonds dapat menyebabkan keuntungan ataupun kerugian yang belum direalisasi ke dalam pendapatan yang dilaporkan. Selanjutnya, future debt retirement. Bagi seorang analisis, itu penting untuk memeriksa dengan cermat jadwal pembayaran hutang di masa depan. Nah, seorang analisis ini harus mengevaluasi apakah suatu perusahaan itu memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya ketika jatuh tempo nanti. Karena ketidakmampuan untuk melunasi hutangnya itu berpotensi menyebabkan kebangkrutan. Biasanya, perusahaan cenderung membiayai kembali hutang yang jatuh tempo dengan pinjaman yang baru. Namun, seorang analisis tidak dapat begitu saja berasumsi bahwa hutang tersebut akan dibiayai kembali, terutama untuk perusahaan yang kondisi keuangannya lagi kurang baik. Selanjutnya, protection. Jadi, pemberi pinjaman ini biasanya dia punya kontrak dengan perusahaan peminjam yang membantu pemberi pinjaman ini melindungi uang yang akan mereka pinjamkan. Nah, biasanya itu ada 3 cara. Yang pertama ada seniority atau senioritas, kedua security atau jaminan, ketiga covenants atau perjanjian. Yang pertama, seniority itu mengacu pada urutan di mana pihak-pihak yang berbeda akan dibayar ketika bisnis perusahaannya itu dibubarkan. Klaim senior ini akan dibayarkan sebelum klaim junior. Senioritas klaim ini ditentukan oleh hukum, misalnya iuran pemerintah seperti hutang pajak, lalu iuran karyawan seperti gaji yang belum dibayar, harus diselesaikan sebelum klaim lain ditangani. Ada juga pemegang ekuitas yang hanya dapat dibayarkan setelah semua klaim lainnya dibayar penuh. Nah, ekuitas ini tuh merupakan yang paling junior dari semua klaim. Lalu yang ketiga ada yang kedua ada jaminan atau security. Di security ini mengacu pada aset yang disisihkan selama pembubaran untuk secara khusus memenuhi klaim tertentu. Dalam hal pembubaran perusahaan, pemilik klaim khusus ini dapat menjual aset yang telah diidentifikasi untuk memenuhi klaim mereka. Dan yang terakhir, perjanjian. Perjanjian ini merupakan persyaratan yang dalam suatu perjanjian kreditnya itu mensyaratkan bahwa pihak debitur wajib melakukan ataupun tidak boleh melakukan syarat-syarat yang telah disepakati oleh pihak pemberi pinjaman. Selanjutnya, saya Metasari Sutikno akan melanjutkan materi tentang leasing. Nah, leasing ini adalah suatu aktivitas pembiayaan, biasanya dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Nah, leasing dapat pula dikatakan sebagai salah satu cara untuk sumber pendanaan yang terdapat di dalam masyarakat dan menginvestasikannya kembali pada sektor-sektor tertentu yang dianggap produktif. Sewa adalah perjanjian kontraktual antara lessor, pemilik, dan leasee pengguna.
Selanjutnya, sewa yang mengalihkan secara substansial semua manfaat dan risiko kepemilikan dicatat sebagai akuisisi aset dan kewajiban yang timbul oleh penyewa. Demikian pula lessor memperlakukan sewa seperti itu transaksi penjualan dan pembiayaan. Sewa jenis ini disebut modal sewa atau capital lease. Jika diklasifikasikan sebagai sewa modal, baik aset sewaan maupun sewa kewajiban diakui neraca, semua jenis sewa lainnya dicatat sebagai sewa operasi atau operating lease. Selanjutnya ada akuntansi dan pelaporan sewa. Klasifikasi dan pelaporan sewa. Penyewa, pihak yang menyewa aset mengklasifikasikan dan mencatat sewa sebagai sewa modal jika pada awalnya sewa memenuhi salah satu dari 4 kriteria. Yang pertama, sewa mengalihkan kepemilikan dari properti kepada penyewa pada akhir masa sewa. Yang kedua, ada sewa berisi pilihan untuk membeli properti dengan harga murah. Yang ketiga, ada masa sewa adalah 75% atau lebih perkiraan umur ekonomi properti. Yang keempat, nilai sekarang dari minimum pembayaran sewa di awal masa sewa adalah 90% atau lebih dari nilai wajar properti yang disewakan. Selanjutnya ada aturan akuntansi mengharuskan semua penyewa mengungkapkan biasanya dalam catatan keuangan dinyatakan sebagai yang pertama, pembayaran sewa minimum masa depan secara terpisah untuk sewa modal dan sewa operasi untuk masing-masing dari 5 tahun berikutnya dan jumlah total setelah. Maksudnya di sini adalah leasing mencari barang yang dibutuhkan dengan spesifikasi tertentu ke supplier. Setelah leasing mendapatkan barang dari supplier, lessor akan membayarkan sejumlah uang kepada supplier tersebut atas barang yang dibutuhkan si leasing. Setelah lessor selesai membeli barang dari supplier, si leasing harus membayarkan sejumlah uang modal atau DP kepada lessor sebagai bagian dari proses perjanjian yang telah disepakati. Leasing pun diwajibkan untuk melunasi sisa hutang dalam periode tertentu sesuai dengan perjanjian kontrak. Kemudian, sewa operasi dihitung sebagai pembiayaan di luar neraca, yang berarti bahwa aset sewaan dan kewajiban terkait pembayaran sewa di masa depan tidak masuk ke dalam neraca perusahaan untuk menjaga rasio utang terhadap ekuitas rendah. Yang kemudian selanjutnya ada biaya sewa untuk setiap periode laporan laba rugi dilaporkan. Nah, transaksi leasing sewa guna usaha ini diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva tetap dan kewajiban pada awal masa sewa sebesar nilai tunai dan dari seluruh pembayaran sewa ditambah nilai sisanya. Selanjutnya ini ada contoh-contohnya. Di bawah ini adalah ringkasan bagaimana si leasing melaporkan informasi yang berkaitan dengan sewa dalam laporan keuangan. Nah, di dalam standar akuntansi PSAK 73 menerapkan prinsip pengakuan dan pengukuran penyajian dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal khususnya untuk penyewa. Dengan disyaratkan untuk mengakui aset hak guna atau right of use asset. Seperti yang di bawah ada all leases, terus statement of financial positionnya ada right of use asset dan lease liability. Di income statementnya ada depreciation expense sama beban bunganya. Terus di bawah ini adalah ringkasan penyajian pembelajaran dari informasi lease dalam laporan keuangan. Nah, di sini ada finance lease. Finance lease itu adalah kegiatan sewa guna usaha di mana si leasing pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna berdasarkan nilai sisa yang dipakai. Nah, sebaliknya kalau operating lease itu tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha tersebut. Selanjutnya ada leasing disclosures. Nah, aturan akuntansi mengharuskan perusahaan dengan sewa modal untuk melaporkan aset yang disewakan dan kewajiban sewa di neraca.
Selain itu, semua perusahaan harus mengungkapkan sewa masa depan, komitmen untuk modal dan sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan. Penelaahan ini berguna untuk tujuan analisis. Terakhir, ada dampak sewa operasi. Dampak terhadap laporan keuangan dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, sewa operasi mengecekkan kewajiban dengan menjaga pembiayaan sewa dari neraca saldo. Ini tidak hanya menyembunyikan kewajiban dari neraca, tapi juga secara pada rasio solvabilitas yang sering digunakan dalam analisis kredit. Yang kedua, ada sewa operasi mengecilkan aset. Hal ini dapat meningkatkan laba atas investasi dan rasio perputaran aset. Yang ketiga, ada sewa operasi menunda pengakuan beban dibandingkan dengan sewa modal. Ini berarti sewa operasi melebih-lebihkan pendapatan di awal masa sewa, mengecilkan pendapatan di akhir masa sewa. Yang terakhir, ada sewa operasi mengecilkan kewajiban lancar dengan menjaga bagian kini dari pembayaran pokok dari neraca. Ini meningkatkan rasio lancar dan lainnya ukuran likuiditas. Sewa operasi termasuk bunga dengan sewa-sewa beban operasi. Selanjutnya, saya, Scholastika Primaningrum, NIM 2018-755, akan menjelaskan contingencies and commitments. Contingencies adalah keuntungan dan kerugian potensial yang resolusinya bergantung pada satu atau lebih kejadian di masa depan. Loss contingencies adalah klaim potensial atas sumber daya perusahaan dan dikenal sebagai contingent liabilities. Contingent liabilities dapat timbul pertama dari ligitasi. Ligitasi itu proses penyelesaian perselisihan hukum di pengadilan di mana setiap pihak mendapat kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan. Selanjutnya ada ancaman pengambil alihan. Lalu ada kolektibilitas piutang, klaim yang timbul dari jaminan atau cacat produk, jaminan kinerja, penilaian pajak, risiko yang diasuransikan sendiri, dan kerugian besar atas properti. Lalu, kemungkinan kerugian harus memenuhi dua syarat sebelum perusahaan mencatatnya sebagai kerugian. Syarat pertama, harus ada kemungkinan besar bahwa aset akan mengalami penurunan nilai atau terjadinya liabilitas. Dalam kondisi ini, ada kemungkinan bahwa peristiwa masa depan akan mengkonfirmasi kerugian tersebut. Syarat kedua, jumlah kerugian harus dapat diperkirakan secara wajar. Nah, contoh yang biasanya memenuhi kedua kondisi ini, itu biasanya kerugian dari piutang tak tertagih dan kewajiban terkait jaminan produk. Untuk kasus ini, baik estimasi liabilitas maupun kerugian dicatat dalam laporan keuangan. Jika suatu perusahaan tidak mencatat kemungkinan kerugian karena salah satu atau kedua kondisi tersebut tidak dapat terpenuhi, maka perusahaan harus mengungkapkan kemungkinan kerugian tersebut dalam catatan ketika setidaknya terdapat kemungkinan yang wajar untuk mengalami kerugian. Catatan seperti ini melaporkan sifat dari kontingensi dan menawarkan perkiraan kemungkinan kerugian atau kisaran kerugian atau laporan bahwa perkiraan semacam itu tidak dapat dibuat. Selanjutnya, analyzing contingent liability. Contingent liability yang dilaporkan untuk item seperti jaminan layanan dan jaminan adalah perkiraan. Analisis atas liabilities ini hanya seakurat perkiraan yang mendasarinya, yang sering ditentukan oleh perusahaan berdasarkan pengalaman sebelumnya atau harapan masa depan. Di sini ada catatan pengungkapan untuk contingencies yang biasanya mencangkup pertama ada deskripsi kewajiban kontingensi dan tingkat risiko, yang kedua nilai potensi kontingensi dan bagaimana partisipasi orang lain, yang ketiga biaya jika ada terhadap pendapatan untuk perkiraan kerugian kontingensi. Jadi kan ini PSAK 57. Nah, ada dua, provisi liabilities sama liabilities atau aset kontingensi. Klasifikasinya bisa kita lihat dari kemungkinan terjadinya. Dibagi lagi menjadi 3, probable, possible, dan remote. Kalau probable itu yang mungkin terjadinya besar, kalau possible itu di tengah,
dan remote itu paling kecil. Kita baru boleh jadiin provisi itu kalau udah probable. Tapi kalau masih possible atau remote, itu masuknya ke contingency. Kalau masih contingency, cuma dicatat di notes from financial statement, yang nantinya secara berkala dinilai kemungkinannya apakah udah naik jadi provisi atau belum. Contoh yang paling umum itu tuntutan hukum, namanya pengadilan, lama prosesnya berbulan-bulan. Nah, dilihat tuh kemungkinan kita kalah besar apa enggak. Kalau kemungkinan besar kalah, masuknya ke provisi. Tapi kalau masih bayang-bayang, itu masuknya ke kontingensi. Kalau masuk ke kontingensi, selanjutnya harus didisclose di laporan keuangan. Kalau kemungkinannya kecil, resiko belum masuk ke provisi. Jadi cuma dicatat di notes kontingensi yang tadi, notes from financial statement. Nggak ada efek ke SOFP atau income statement perusahaan. Dan jika timbul kerugian, perkiraan kerugiannya itu harus dikasih tahu di laporan keuangannya. Selanjutnya, commitments. Komitmen adalah potensi klaim terhadap sumber daya perusahaan karena kinerja masa depan berdasarkan kontrak. Hal ini tidak diakui dalam laporan keuangan karena peristiwa seperti penandatanganan kontrak eksekutor atau penerbitan pesanan pembelian bukanlah transaksi yang diselesaikan. Contoh tambahan, misalnya kontrak jangka panjang yang tidak dapat dibatalkan untuk membeli produk atau jasa dengan harga tertentu, dan kontrak pembelian untuk aset tetap yang meminta pembayaran selama konstruksi berlangsung. Contoh lainnya lagi, untuk Intermec CO, ini perusahaan menandatangani perjanjian lisensi paten dengan mantan pemasok utamanya untuk perangkat pemindaian laser genggam. Perjanjian ini menetapkan bahwa perusahaan dapat membuat dan menjual produk pemindaian laser tertentu dengan desainnya sendiri, dan bahwa perusahaan membayar royalti minimum dan membeli produk lain dalam jumlah minimum dari pemasok tersebut. Ini merupakan bentuk komitmen. Semua komitmen memerlukan pengungkapan faktor penting seputar kewajiban mereka, termasuk jumlah, kondisi, dan waktu. Sekarang saya Nirwana Happy, NIM 2018-781 akan menjelaskan tentang off-balance sheet financing. Off-balance sheet adalah kewajiban keuangan perusahaan yang tidak dicatatkan ke dalam laporan keuangan. Nah, contoh transaksi yang sering dilakukan off-balance sheet financing adalah leases. Kenapa leases atau sewa? Karena pada perusahaan tertentu yang utangnya udah cukup banyak akan lebih menguntungkan kalau perusahaan itu tidak nambah utang untuk ngejaga solvency ratio-nya. Jadi supaya perusahaan dianggap mampu untuk melunasi kewajiban jangka panjangnya, perusahaan itu bikin off balance sheet supaya solvency ratio-nya itu dilihat bagus dan kreditnya diterima, atau misalkan untuk investor juga terlihat bagus laporan keuangannya gitu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang shareholders equity. Ekuitas mengacu pada pembiayaan pemilik atau si pemegang saham perusahaan. Pemegang sekuritas ekuitas biasanya berada di bawah kreditor, artinya klaim kreditor diselesaikan terlebih dahulu. Pemegang ekuitas dihadapkan pada resiko maksimum yang terkait dengan perusahaan. Pada saat yang sama, mereka memiliki kemungkinan pengembalian maksimum karena mereka berhak atas semua keuntungan setelah kreditor dilindungi. Selanjutnya, analisis ekuitas harus memperhitungkan beberapa pengukuran dan pelaporan standar untuk ekuitas pemegang saham. Analisis tersebut akan mencakup beberapa poin. Yang pertama adalah mengklasifikasikan dan membedakan antara sumber utama pembiayaan ekuitas. Nah, jadi kita tuh harus tahu sumber untuk pengeluaran lain seperti operasional kantor itu dibedakan apa enggak dengan biaya untuk yang ekuitas. Yang kedua adalah meneliti hak golongan pemegang saham dan prioritasnya dalam likuidasi. Contohnya kita harus mengetahui dia pemegang saham yang punya hak atau enggak. Misal nih, dia pemegang saham 0-19%, nah itu kan biasanya nggak punya hak suara dan hak kendali. Sedangkan kalau misalkan dia pemegang saham 20-49%, kan dia ada hak suara tapi dia nggak ada hak kendali. Nah kalau yang 50-100% biasanya punya hak kendali dan suara. Yang ketiga adalah mengevaluasi batasan hukum untuk distribusi ekuitas. Contohnya untuk ngebagi ekuitas kita harus sesuai dengan hukum dan perjanjiannya. Maka kita harus evaluasi dulu hukum dan perjanjian yang udah dibuat.
Yang keempat, meninjau batasan kontraktual, hukum, dan lainnya tentang distribusi laba ditahan. Contohnya untuk distribusi laba ditahan kita harus tahu dulu batasan-batasannya, contohnya persentasenya, kayak maksimalnya berapa, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah menilai syarat dan ketentuan sekuritas konversi, opsi saham, dan pengaturan lainnya yang melibatkan potensi penerbitan saham. Contohnya, kita harus tahu dulu ketentuan-ketentuan tentang penerbitan sahamnya, kayak sekuritasnya, opsi sahamnya, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang capital stock, reporting of capital stock atau pelaporan modal saham. Daftar parsial berikut ini menunjukkan alasan perubahan persediaan modal, dipisahkan menurut meningkat dan menurunnya. Yang pertama, ada sumber peningkatan persediaan modal yang beredar, dan yang kedua, ada sumber penurunan persediaan modal yang beredar. Di poin pertama itu ada penerbitan saham, konversi surat utang dan saham preferen, penerbitan berdasarkan dividen dan pembagian saham, penerbitan saham dalam akuisisi dan merger, dan yang terakhir ada penerbitan berdasarkan opsi saham dan waran dilaksanakan. Di poin kedua ada pembelian dan penghentian saham, pembelian kembali saham, dan membalikan stock split. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya, Patricia Michelle, NIM 2018-780, akan menjelaskan tentang treasury stock. Saham treasury adalah saham perusahaan diperoleh kembali setelah diterbitkan sebelumnya dan dibayar penuh. Akuisisi pembendaharaan saham oleh perusahaan mengurangi aset dan ekuitas pemegang saham. Saham treasury biasanya dicatat pada biaya perolehan. Nah, kalau misalkan ada yang nanya kenapa perusahaan membeli kembali saham treasury, jawabannya itu yang pertama, untuk menerbitkan kembali saham kepada karyawan atas program bonus atau kompensasi saham. Yang kedua, untuk memberikan sinyal bahwa manajemen tahu harga saham sedang menurun dengan harapan dapat meningkatkan nilai pasar. Yang ketiga, untuk memiliki saham tambahan yang tersedia untuk mengakuisisi perusahaan lainnya. Nah, yang terakhir, untuk mengurangi jumlah saham yang beredar sehingga dapat meningkatkan earning per share. Selanjutnya, retained earnings. Laba ditahan adalah modal yang diperoleh perusahaan. Laba ditahan akan mencerminkan akumulasi pendapatan yang tidak didistribusikan perusahaan sejak awal. Laba ditahan adalah sumber utama pembagian dividen kepada pemegang saham. Nah, ini berbeda dengan persediaan modal dan tambahan modal akun yang merupakan modal yang dikontribusikan oleh pemegang saham. Selanjutnya ada cash and stock dividend. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu dividen. Dividen adalah bagian dari laba perusahaan yang dibayarkan kepada para pemegang saham sesuai dengan banyaknya saham yang dimiliki. Pemberian dividen dilakukan jika sudah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dividen. Yang pertama, ada dividen tunai. Jenis dividen tunai adalah yang paling umum dibagikan kepada pemegang saham. Cara pembayarannya adalah secara tunai, sehingga hal ini lebih disenangi oleh para pemegang saham. Terkadang perusahaan publik membayarkan dividen ini secara berkala, antara 2-4 kali dalam 1 tahun. Selain itu, dividen ini biasanya akan dikenai pajak sesuai dengan hukum yang berlaku pada tahun pengeluaran. Yang kedua, ada dividen saham. Pembagian hasil yang dilakukan dalam bentuk saham. Jika perusahaan membagikan dividen jenis ini, maka jumlah saham yang dimiliki pemilik akan bertambah. Pembagian dividen saham tidak mengubah kapitalisasi pasar karena cara pembagiannya mirip seperti stock split, di mana pembayaran dividen saham dilakukan dengan cara menambah jumlah saham sambil mengurangi nilai dari tiap-tiap saham. Lalu yang ketiga, ada dividen properti. Merupakan pembayaran dividen melalui aset atau aktiva selain kas. Ini dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan terkadang mengalami kekurangan kas untuk membayar dividen tunai. Metode ini jarang dilakukan karena selain rumit, cara ini juga tidak begitu disukai oleh pemegang saham. Lalu yang terakhir ada dividen likuidasi. Dividen likuidasi adalah sama dengan pengambilan modal dari perusahaan kepada pemilik saham. Pada masa kebangkrutan, memang sudah keharusan dari perusahaan untuk mengembalikan saham modal yang diberikan oleh pemberi saham. Nah, di sini maksudnya itu
ini dividen tunai, tapi return earnings perusahaan belum cukup untuk menanggung dividennya, jadi memakai share premium sebagai penggantinya. Selanjutnya ada spin-off dan split-off. Spin-off mengacu pada divisi bisnis yang menjadi usaha sendiri setelah berpindah dari perusahaan induk. Split-off suatu proses di mana pemegang saham perusahaan induk diberikan saham di anak perusahaan yang sedang dipisahkan dalam pertukaran untuk saham di perusahaan induknya. Nah, perbedaannya itu yang pertama, spin-off dapat digambarkan sebagai strategi divestasi di mana sebagian atau divisi perusahaan dibagi dan perusahaan yang baru dibuat memiliki identitas hukum terpisah dari induknya. Sebaliknya dengan split-off, penjahatan saham akan dilakukan hanya kepada para pemegang saham yang menyerahkan saham dari kekhawatiran orang tua dengan imbalan saham dalam perhatian dan pemisahan tersebut. Untuk apa perusahaan melakukan spin-off dan split-off? Untuk berkonsentrasi pada inti dan operasi yang lebih menguntungkan. Perusahaan yang ingin membuat operasi mereka lebih efisien dan efektif biasanya menjual unit mereka yang tidak menguntungkan atau anak perusahaan yang tidak terkait. Maka dari itu, spin-off dan split-off adalah pilihan terbaik bagi perusahaan. Selanjutnya ada accumulated other comprehensive income. Di sini saya akan menjelaskan ada 5 jenis other comprehensive income. Yang pertama, ada unrealized gain or loss. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas sekuritas yang tersedia untuk dijual. Yang kedua, ada gain or loss. Keuntungan dan kerugian yang dimiliki sebagai nilai arus kas. Yang ketiga, ada gain or loss lagi, yang artinya keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing. Yang keempat, actuarial gain or loss. Keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat yang pasti diakui. Yang kelima, ada change in the revaluation surplus. Perubahan dalam surplus evaluasi aset tetap dan aset tidak terwujud. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.